Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Akbar. Nomor induk mahasiswa 19210032. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari perkuliahan fikih muamalah, yakni materi tentang pengantar fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan kata majemuk terdiri dari kata fikih dan muamalah. Fikih secara etimologi ialah paham, mengetahui, dan melaksanakan. Sedangkan muamalah berasal dari bahasa Arab amala yu'amilu muamalatan, yang artinya saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam kebutuhannya masing-masing, dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi atau istilah, fikih muamalah ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam hal kaitannya dengan harta seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk pada ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi dua. Yang pertama, muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari Al-Quran dan hadis. Adapun bentuk muamalah ini adalah dalam hal perkawinan dan akibatnya seperti talak, iddah, rujuk, dan warisan. Demikian juga dalam hal pengharaman riba, pengharaman khamar, riba, anjing, dan babi. Demikian juga dalam hal kriminal, yakni perzinahan dan pencurian. Ruang lingkup muamalah yang kedua ialah muamalah yang ketentuan hukumnya tidak berasal dari Al-Quran atau tidak langsung dari Al-Quran dan hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad para fuqaha yang mengacu kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum sesuai dengan ketentuan syara. Kita ambil contoh seperti pada praktik jual beli di supermarket atau swalayan, di mana si pembeli bebas mengambil atau memilih barang yang ia inginkan dan membawanya ke kasir untuk menyerahkan harga barang tersebut. Jual beli seperti ini terjadi dengan saling menyerahkan uang dan barang tanpa adanya ucapan yang jelas atau ijab dan kabul. Kegiatan di bidang ekonomi ini lingkup pembahasannya dapat dibedakan pada dua bagian. Bagian pertama membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya, seperti masalah sigot tadi, yaitu ijab dan kabul. Yang kedua, membahas tentang bagian kedua, yaitu membahas tentang bentuk-bentuk transaksi di bidang ekonomi tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada asas-asas fikih muamalah. Apa itu asas? Asas ialah dasar, tapi bukan sesuatu yang absolut atau mutlak. Artinya penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah. Selanjutnya kita akan masuk kepada macam-macam asas. Macam-macam asas yang pertama adalah asas keadilan atau pemerataan, yakni penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, sedekah, dan infak. Yang kedua ialah asas muawanah. Asas muawanah ini mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu, tidak dalam jangka waktu yang lama, untuk meraih keuntungan bersama dan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Yang ketiga adalah asas musyarakah. Asas musyarakah ini ialah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang satu, tetapi melainkan bagi seluruh keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dimiliki perorangan. Asas yang keempat ialah asas manfaat.
Asas manfaah ini berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat. Perlu digarisbawahi, harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip at-ta'awun, tolong menolong, atau muawanah, saling percaya. Sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing atau dalam rangka kesejahteraan bersama. Yang kelima, adanya asas antarodin. Setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Yang keenam, adanya asas adamul goror. Asas adamul goror ini pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada goror atau tipu daya. Tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya goror di sini adalah tipu daya. Jadi tipu daya masa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi. Asas yang ketujuh adalah kebebasan membuat akad. Setiap orang membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dengan jalan yang batil. Yang ke-8 adalah asas musawah, yakni bahwa setiap pelaku muamalah itu berkedudukan yang sama, tidak ada yang dipilih-pilih. Maksudnya mereka berkedudukan sama, tidak ada tumpang tindih di dalamnya. Yang ke-8 adalah asas kejujuran. Yang ke-9 adalah asas kejujuran. Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah. Selanjutnya kita akan memasuki hal-hal yang harus dihindari dalam muamalah. Yang pertama, adanya maisir. Apa itu maisir? Maisir ini dikenal dengan perjudian. Wal maisir. Dalam praktik perjudian, seorang bisa untung dan bisa rugi. Selanjutnya yang kedua, adanya goror. Goror ini tadi adalah tipu daya. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli goror, boleh dikatakan dalam konsep goror berkisar kepada makna ketidakjelasan suatu transaksi dilaksanakan. Yang ketiga yaitu yang harus diperhatikan dalam bermuamalah yaitu haram. Ketika objek yang diperjualbelikan ini haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Ini tidak bisa diganggu-gugat lagi jikalau dia sudah haram. Selanjutnya adanya riba. Riba ini sangat sering dilakukan oleh orang. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas atau kuantitas dan waktu pembayarannya atau waktu penyerahannya. Saya ingin menginfokan kepada teman-teman bahwasanya hindari riba ini karena riba ini akan membuat kita terjerumus pada godaan syaitan yang terkutuk. Yang terakhir adalah batil. Batil ialah dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas materi pengantar fikih muamalah. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya, dan saya ingin meminta maaf apabila ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.